البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sekilas kita membaca beberapa masail seputar Ghazwatu Badrin, peperangan Badr, yaitu perang Badr Al-Kubra yang terjadi kapan? Anda Abdurrahman? Pada bulan Ramadan tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah. Naam. Di sana ada perang Badr Sughra atau perang Badr Ula. Kapan atau bagaimana peristiwa itu? Anda Ismail. Perang Badar yang pertama. Apa yang dimaksud dengan perang Badar pertama? Taib. Berangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ke Badar untuk mengejar Qurs bin Jabir Al-Fihri yang telah menyerang gembalaan penduduk Madinah, gembalaan unta maupun domba-domba mereka. Taib. Dan pada perang Badar hikmah yang banyak yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, mata kanat ghazwatu Uhudin. Kapan terjadinya perang Uhud? Setelah kita membahas tentang perang Badar, kemudian muallif sekilas akan menyebutkan beberapa masail seputar perang Uhud yang juga merupakan perang yang sangat bersejarah bagi kaum mukminin. Padanya pelajaran penting bagi para sahabat juga bagi kita semua. Dan peperangan ini kapan terjadi? Wal jawab as-sanatu tsalitsatu lil hijrah. Pada tahun yang ketiga Hijriyah. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala menguji kaum mukminin dan juga memisahkan antara orang-orang yang betul-betul beriman dengan orang-orang munafikin. Dan awalnya ikhwani fillah, tatkala orang-orang Quraisy, orang-orang mereka banyak yang terbunuh dalam perang Badar. Yang hal ini merupakan musibah yang tidak pernah mereka sangka-sangka. 1000 melawan 300-an. Mereka kalah. Dalam keadaan saat itu kaum muslimin tidak ada persiapan untuk perang besar, berbeda dengan orang-orang kufar Quraisy yang saat itu memang berangkat untuk menggempur kaum muslimin yang ingin menyerang rombongan dagang Abu Sufyan. Maka ketika mereka kalah dalam perang Badar, akhirnya Abu Sufyan Ibnu Harb menjadi pimpinan setelah pimpinan-pimpinan Quraisy meninggal di perang Badar. Nah, dia mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian berusaha untuk memprovokasi agar
mereka semua mau bersama-sama berperang melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 dari kalangan Quraisy, juga sekutu-sekutunya, kawan. Dari kalangan Ahabish, yaitu sebuah gunung yang berada di bagian bawah Mekah. Taib. Ya, mereka bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka pun berangkat dengan membawa wanita-wanita mereka dengan alasan agar tidak lari dalam peperangan yang mau diadakan ini. Kemudian mereka turun dekat dengan gunung yang dikenal dengan Jabal Uhud. Dan tepatnya tempat turunnya orang-orang kufar Quraisy tersebut dinamakan dengan Ainain, sebuah gunung kecil yang ada di sebelah utara Gunung Uhud, ikhwan. Dinamakan demikian karena adanya mata air di sana, yang pada zaman sekarang dikenal dengan Jabalur Rumah, gunung para pemanah. Dulu namanya Jabal Ainain, ikhwan. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tersebut, yang itu terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga. Nah, jadi tahun ketiga tepatnya bulan Syawal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun akhwani fillah kemudian mempersiapkan para sahabat radhiyallahu alaihim untuk berjihad melawan orang-orang kufar Quraisy. Di sini ada faedah. Sebelum berangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Ini menunjukkan pentingnya musyawarah pada perkara-perkara yang penting yang berhubungan dengan kaum muslimin. Rasulullah musyawarah dengan para sahabat apakah mau keluar menyongsong orang-orang kufar Quraisy ataukah tetap tinggal di Madinah menunggu mereka menyerang. Taib. Maka segera para sahabat yang dulu tidak sempat atau keluputkan dari perang Badar mengisyaratkan dan menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menyongsong mereka. Namun di sana ada golongan yang lain yang yang menginginkan untuk tetap di Madinah, yang saat itu dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong dari orang munafikin. Biasa orang-orang munafikin kalau suruh berangkat malas. Nah, akhirnya dia pertama kali yang mengusulkan untuk menunggu saja di Madinah. Dan sebagian para sahabat mengikuti pendapat tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam condong untuk memenuhi permintaan para sahabat dan usulan mereka untuk berangkat menyongsong orang-orang kufar Quraisy. Maka beliau pun pimpin mereka untuk keluar. Naam.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke Uhud bersama dengan 1000 pasukan. Ini awalnya. Kemudian ketika di pertengahan jalan, orang-orang yang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menyingkir, memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sekitar 300-an. Mereka pulang ke Madinah. Kemudian diikuti oleh Abdullah bin Amr bin Haram, bapak dari Jabir, yang kemudian mencela mereka. 300 orang ini diikuti oleh Abdullah bin Amr bin Haram, dicela. Kenapa mereka kembali? Naam. Maka mereka menjawab, "Lau na'lamu annakum tuqatilun lam narji'." Falamma abaw alaihi raja'a anhum wa sabbahum. Tapi mereka tetap enggan, sudah dinasihati, dihardik oleh Abdullah bin Amr bin Haram, tapi tetap mereka tidak mau kembali ke barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disinilah ikhwani fillah ujian pertama bagi kaum mukminin dalam perang Uhud, yaitu menyimpangnya orang-orang munafikin. Berarti tinggal berapa? Tinggal 700. Kemudian turun berhubungan dengan hal ini ayat fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Karena kaum muslimin dalam mensikapi golongan yang membelot ini, terjadi dua pendapat. Akhirnya turun teguran dari Allah. Kenapa kalian berhubungan dengan orang-orang munafikin? Berselisih. Pada surat An-Nisa yang insyaallah kita baca pada pelajaran tafsir. Dan syubhat orang-orang munafikin di tengah-tengah barisan kaum muslimin memang sangat berbahaya. Buktinya keberadaan Abdullah bin Ubay bin Salul mampu mempengaruhi sekitar 300-an yang awalnya mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di lereng Uhud bersama dengan orang-orang yang tersisa. Yang saat itu jumlah kaum muslimin dari penunggang kuda ikhwanifillah hanya 50 orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan gunung Uhud di bagian punggung mereka, yaitu mereka membelakangi gunung Uhud. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menugaskan para pemanah yang saat itu sekitar 50 dipimpin oleh Abdullah bin Jubair al-Ausi. Nah, 50 pasukan pemanah inilah ikhwanifillah yang kemudian mereka terkenal dalam sejarah perang Uhud dikarenakan ketergelinciran mereka ketika kaum muslimin mengalami kemenangan di awal perang, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan untuk tidak turun apapun yang terjadi kepada Abdullah bin Jubair. Namun sebagian mereka tidak mentaatinya dan turun untuk untuk mengambil ghanimah. Dan dengan sebab itulah pada peperangan Uhud kaum muslimin mendapatkan pukulan yang telak dari orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Oleh Al-Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid yang saat itu masih kafir,
melihat kesempatan ketika kaum muslimin turun dari gunung, mereka pun naik ke gunung itu dan kemudian menghujani kaum muslimin dengan panah. Nah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terluka sebagaimana pada poin ke-595 ini. Kita baca, ma hiyal ghazwatul lati juriha fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa shujja ra'suhu wa kusirat raba'iyatuh. Perang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka padanya dan kepalanya terluka serta giginya pecah, gigi raba'iyah. Nah, gigi bagian depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Syuj yaitu apa? Luka di bagian kepala. Sampai-sampai diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu telah meninggal oleh syaitan untuk memperlemah kaum muslimin. Wa dalilu haditsu Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatuhu yauma Uhud wa syujja fi ra'sihi. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu kusirat raba'iyatuh, pecah gigi raba'iyahnya, dan kepala beliau terluka. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum, bagaimana suatu kaum akan bisa beruntung tatkala mereka melukai kepala nabi mereka. Kemudian turun berhubungan dengan perkataan itu ayat laisa laka minal amri syai'. Engkau wahai Muhammad tidak memiliki urusan pengaturan sedikit pun, karena buktinya beberapa kaum yang ikut dalam perang Uhud ternyata masuk Islam, termasuk pimpinan-pimpinan utamanya. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya semua perkara ikhwanifillah, hidayah maupun kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berhubungan dengan jumlah dikatakan di sini kam kana adadul muslimin fi ghazwati Uhud adaduhum alfu muqatil. Berapa jumlah kaum muslimin dalam perang Uhud? Jumlah mereka 1000 pasukan perang. Yang kemudian berkurang menjadi berapa? 700. 1000 awalnya ketika berangkat. Kam kana adadul musyrikin fi ghazwati Uhud? Berapa dulu jumlah kaum musyrikin pada perang Uhud? Wal jawab 3000 muqatil. 3000 pasukan. Nah, ada berkisah tentang pasukan pemanah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat beberapa poin pokok yang ditanyakan di sini. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.